saudara. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya persilakan kids, you can go to your classrooms. Ya. Puji Tuhan bisa ketemu lagi pagi hari ini. Welcome, selamat datang bagi yang ada di tempat ini di onsite atau mungkin saudara yang masih mengikuti secara online. Saya mau menyambut saudara pagi hari ini khususnya untuk Om Tante dari Indonesia. Datang berkunjung orang tua dari Yeni dan Billy. Sudah lama nggak ketemu. Iya, kita sudah seperti orang tua anak ya, sudah lebih dari 15 tahun kita kenal satu sama lain. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa di dalam segala perkara, keadaan, situasi hidup saudara dan saya, tidak ada itu yang membuat Tuhan menjadi surprise atau kaget. Loh kok bisa terjadi seperti itu? Enggak, Tuhan tahu. Everything is under His control. Amin saudara. Ya, Dia ada selalu bersama kita, mendampingi kehidupan setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu. Ya, kalau ada yang saudara masih ingat tentang Maria dan Marta, apa judul khotbah hari itu? Ada yang ingat? Kalau istri saya nggak boleh jawab karena sudah saya tes tadi malam. Yang lain apa? Iya, tesnya gagal. Cuman satu ya saudara ya. Hanya satu hal yang perlu. Ya, mari kita sama-sama baca. Lukas 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar pada beberapa minggu yang lalu, ya. Poin yang pertama dari ayat ini yang kita baca adalah fokus. Masalah Marta bukanlah melayani. Karena Yesus tidak melarang Marta untuk melayani, Yesus juga tidak menyuruh Maria untuk pergi membantu Marta untuk melayani Yesus. Enggak salah melayani. Semua hal yang kita lakukan buat Yesus itu tidak ada yang salah. Yesus tidak sedang membandingkan mana yang baik dan mana yang salah. Yesus sedang mengajarkan kepada mereka mana yang baik dan mana yang lebih baik. Pelayanan itu baik. Memberi itu baik, mengurus rumah tangga itu baik, bekerja itu baik. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan hanya satu saja yang perlu. Masalah Marta bukanlah melayani. Masalah Marta adalah dia kehilangan apa saudara? Fokus kepada Yesus. Yesus ada di dalam rumahnya, Marta yang membuka rumah buat Yesus. Tetapi justru dia ada jauh dari Tuhan. Maria yang sedang duduk di kaki Yesus. Dia kehilangan fokusnya akan Yesus. Begitu juga dengan banyak orang Kristen. Ya, mereka datang ke gereja, kita datang ke gereja, kita sibuk melayani. Tetapi di tengah-tengah pelayanan kita, fokus kita tidak lagi kepada Yesus. Fokus kita berada kepada hal-hal lain yang menyita pikiran kita dan hati kita. Ya, bagi Tuhan, hubungan kita dengan Dia jauh lebih penting. Amin saudara. Jauh lebih penting. Oleh karena itu kalau ada Bapak Ibu Saudara yang merasa saya enggak bisa apa-apa ya, saya enggak bisa berdoa, saya enggak bisa ini, enggak punya talenta mungkin ya saudara ya. Menurut saudara. Tetapi catat baik-baik bahwa hubungan dengan Yesus itu jauh lebih penting. Sampai selama-lamanya kita akan terus membangun hubungan dengan Yesus Tuhan kita. Amin. Saya katakan pada waktu itu, when your focus is not on Jesus and what He wants, then your focus is on you and what you want.
Seperti yang terjadi dalam kehidupan Marta. Pada waktu fokus dia hanya kepada pelayanan, kesibukan, kemudian dia menjadi khawatir, ya, dia menjadi sebel, dia membandingkan dirinya dengan siapa? Maria. Karena sebel dengan Maria, nggak bantuin aku, sudah lakukan semuanya, kamu enak-enak aja duduk di sana. Kemudian akhirnya apa? Sesudah membandingkan diri dengan orang lain, akhirnya dia menyalahkan Yesus. Kita kan seperti itu. Ya, saking sibuknya melakukan begitu banyak perbuatan baik, kita bandingkan dengan orang lain yang tidak seperti kita. Betul ya? Kemudian apa arti akhirnya? Akhirnya nyalain Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan ini, aku sudah berbuat baik, aku sudah memberi. Apa yang aku dapat? When your focus is not on Jesus and what He wants, then your focus is on you and what you want. Passion for Christ, awalnya itu passion untuk Tuhan, menjadi performance. Passion berubah menjadi performance. Sehingga kalau udah performance, hidup kita hanya untuk perform, mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan kasih sayang Tuhan, ya akhirnya seperti Marta. Ya saudara, kita udah belajar itu bulan lalu, beberapa minggu yang lalu. Yang kedua saudara, yang ingin kita belajar pagi hari ini, yang pertama apa? Yang keras? Fokus. Yang kedua adalah listen. Apa? Listen, mendengar. Kita baca ayat 39, kemudian kita lompat ke ayat 42. Maria duduk dekat kaki Yesus. Saya kasih itu tulisan berbeda dengan yang lain, itu ada maksudnya. Kita akan bahas itu nanti. Ya. Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengar perkataannya. 42, hanya satu saja yang perlu. Ini keluar dari mulut Yesus. Perlu saudara catat baik-baik ya kalau sudah keluar dari mulut Yesus. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya saudara, Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, catat baik-baik, ingat baik-baik ya, seorang anak itu pasti mendengar suara bapaknya. Betul? Seorang anak itu pasti mendengar dan mengenali suara bapaknya. Kalau di rumah anak-anak saya udah gak mau dengerin sama Feve, biasa ya. Anak-anak kan susah kadang dengar sama maminya. Begitu maminya ngomong, nanti mami dipanggil Dedi ya. Wah, Dedi, ini anak-anak gak mau dengerin. Siapa yang bapak-bapak di sini setuju dengan saya? Angguk? Ya, begitu saya bilang, Tiffany, Judah, diam langsung. Anak-anak mendengar dan mengenal suara bapaknya. Firman Tuhan Yohanes 10 katakan, domba-dombaku mendengar suaraku sebagai gembala. Begitu juga anak-anak Allah, saudara dan saya, seharusnya bisa mendengar suara Tuhan. Cengli enggak saudara? Kalau anak kita aja, kita didik sedemikian rupa dan mereka dengar suara kita, kenal suara bapaknya, bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana kita sebagai anak-anak Allah? Apakah kita mendengar suara Bapa kita? Dan Allah rindu untuk berbicara dengan saudara. Catat baik-baik saudara, mungkin selama ini banyak orang berpikir, ya Tuhan itu terlalu jauh, Tuhan itu terlalu agung, mana mungkin sih Tuhan bicara kepada saya. Allah rindu, seperti seorang bapak, seperti seorang ibu, kepengen ngobrol sama anaknya, begitu juga dengan Allah. Walaupun Allah tidak selalu berbicara dengan cara yang supranatural. Hai Henry, enggak saudara, saudara bisa lari mungkin itu ya. Tiba-tiba dengar sesuatu, hai Feve, mungkin enggak seperti itu, tidak selalu. Tetapi Allah bisa berbicara lewat banyak hal. Allah bisa berbicara lewat keadaan. Contohnya seperti Yunus. Begitu masuk di perut ikan, Yunus tahu Allah sedang berbicara dengan dia. Lewat keadaan, lewat nasihat orang tua, nasihat dari pemimpin, Allah sedang berbicara. Melewat firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Bahkan melalui mimpi. Saudara tahu Yusuf ya dapat mimpi, Tuhan sedang berbicara kepada dia. Allah rindu berbicara kepada kita.
anak-anaknya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana sikap yang dibutuhkan untuk kita mendengar suara Tuhan? Ya, dari topik tentang mendengar ini saya bagi jadi 3. Saudara ingat ya tadi saya katakan ada kata-kata yang berbeda, itu yang akan kita bahas. Ada 3 M. M pertama, sikap yang dibutuhkan untuk mendengar suara Tuhan. Sikap pertama yang kita mesti punya supaya kita peka mendengar suara Tuhan adalah nomor 1, M pertama, memilih. Ayat 42 dikatakan Maria memilih bagian yang terbaik. Untuk kita bisa mendengarkan, saudara, kita perlu membuat pilihan. Saudara menentukan pasangan hidup, saudara tentukan pilihan, betul? Mau menikah, tanggal pernikahan, saudara tentukan pilihan. Jenis makanan apa, saudara tentukan pilihan. Untuk mendengar, saudara kita perlu membuat pilihan. Misalnya istri kita berbicara, kita bisa aja memilih punya 2 pilihan, dengar atau tidak, betul? Ya. Anak kita ngomong sama kita, kita punya pilihan, mau dengar apa enggak. Masuk di telinga, bisa aja keluar dari telinga lain. Itu mendengar, tetapi tidak memilih. Memilih itu dalam hati, saudara. Jadi ada 2 stage mendengar. Pertama lewat telinga, bisa aja masuk keluar kiri, keluar kanan ya. Tetapi namanya memilih itu harus dari dalam hati. Amin. Memilih untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa yang harus saudara pilih? Ya, yang harus kita pilih pada waktu kita mau mendengar suara Tuhan adalah terima, pilih untuk terima. Banyak orang nggak mau terima, nggak mau memilih untuk terima, betul nggak? Datang aja dengar firman Tuhan, ya ini buat dia, ya ini buat dia, tuh buat anak gua tuh, itu buat Pak Pendeta tuh, nah itu buat istriku. Nggak mau terima, cuman lewat telinga aja. Memilih untuk apa? Memilih untuk tunduk kepada suara Tuhan. Banyak orang terima, tapi hatinya berontak. No, nggak bisa. Aku mah nggak bisa ngampunin, susah. Mungkin bukan sekarang, mungkin nanti berapa tahun lagi. Aku nggak mau melayani, masih nggak ada waktu. Nanti kalau sudah nggak ada kerjaan baru gue mau melayani. Nggak mau tunduk hatinya. Yang ketiga, memilih untuk apa? Memilih untuk taat. Untuk sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Bukan cuma pakai telinga, saudara. Untuk sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan seperti yang Maria lakukan. Dia memilih untuk terima. Dia memilih untuk tunduk, simpan di dalam hati. Dan dia memilih untuk taat akan suara Tuhan. Namanya mendengar suara Tuhan harus ada 3 T ini. Terima, yes Lord, thank you for your word. Terima kasih untuk firman Tuhan. Pagi hari ini aku saat teduh, aku terima firman Tuhan, aku simpan, ingat, aku renungkan dalam hatiku. Dan yang ketiga, aku mau taat. Roh Kudus, tolong. Bagaimana caranya aku bisa melakukan firman Tuhan ini? Bagaimana caranya aku bisa mengasihi suamiku, menerima istriku, mengasihi anak-anakku, melayani Tuhan dengan segenap hati. Gimana Tuhan caranya? Itu baru namanya mendengar yang baik. Betul saudara? Ya, mari kita baca. Penulis Amsal 7 berkata seperti ini. Amsal 7, 1-3 diajarkan seperti ini kepada kita. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Ini mendengar. Seringkali yang kita lakukan hanya mendengar yang di telinga. Belum mendengar yang dalam hati. Apa itu? Memilih. Membuat pilihan. Aku mau terima, aku mau tunduk, aku simpan, dan aku mau taat melakukan. Saudara kalau kita baca Yohanes 12, ada sebuah cerita lain tentang Maria juga. Maria yang sama di rumah mereka. Pada waktu itu Yesus sebelum dia pergi masuk ke Yerusalem untuk disalibkan, mampir dulu di rumah Maria. Saudara apa yang Maria lakukan? Kalau saudara nanti di rumah baca ya, pulang baca Yohanes 12.
Maria keluarkan dia punya minyak wangi yang mahalnya luar biasa. Dia pecahkan minyak wanginya dan dia urapi Yesus. Dan dia seka Yesus, kaki Yesus dengan rambutnya. Dia beri semuanya. Itu orang yang mendengar. Dikatakan di Yohanes 12, Marta masih sibuk melayani. Maria melihat sesuatu yang berbeda. Dia dengar kata-kata Yesus, dia simpan. Saya percaya pada waktu perbincangan mereka yang pertama, Yesus sedang ajarkan kepada Maria tentang penyalipannya. Dia akan mati sebentar lagi, dia akan disalibkan. Dan Maria dengar, simpan, dan Maria lakukan. Dia pecahkan yang terbaik. Dia curahkan bagi Yesus. Dia pakai rambutnya untuk seka kaki Yesus. Itu mendengar. Dia memilih untuk mendengar. Ya saudara, banyak orang yang tidak bisa mendengar suara Tuhan bukan karena tidak datang ke gereja. No. Banyak orang Kristen tidak bisa mendengar suara Tuhan bukan karena tidak baca firman. Atau tidak dengar khotbah. No, belasan tahun, puluhan tahun dengar firman, melayani. Masalahnya bukan di tidak mendengar pakai telinga. Masalahnya bukan tidak dengar firman saudara. Tetapi tidak membuat pilihan ini, 3T tadi. Pulang dari gereja semangat, wah luar biasa. Senin sampai Sabtu hilang lagi, betul ya? Seringkali kita lakukan itu. Retreat semangat, KKR semangat, wah di jamaah Tuhan, hadirat Tuhan, urapan Tuhan. Begitu Senin sampai Sabtu balik lagi saudara. Kenapa? Karena tidak membuat pilihan itu. Tidak mendengar, hanya mendengar dari telinga tapi tidak mendengar dari hati. Ya, saya ingin katakan, pada waktu Allah berbicara kepada setiap kita, kata-kata dia itu bukan kata-kata iseng loh saudara. Bukan karena dia sendirian mungkin di atas kita pikir Allah iseng, gak punya teman dia ingin ngobrol sama kita. No, ya. Allah berbicara bukan karena dia pengen didengerin. Pembicaraan kata-kata dia itu bukan kata-kata ngelantur kemana-mana. No, saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap firman yang keluar dari mulut Allah punya tujuan untuk mengubah hidup saudara dan saya. Amin. Dia itu bukan pengangguran. Ya, Allah itu bukan pengangguran saudara, dia masih terus bekerja sampai hari ini. Oleh karena itu pada waktu dia berbicara kepada saudara dan saya, punya maksud dan tujuan. Hidupmu diubahkan, hidupmu bertumbuh, penuh dengan kemenangan, hidupmu diubahkan, ada pemulihan di dalam hidup saudara dan saya. Itu tujuan dia berbicara kepada hidup saudara dan saya. Ada amin. Tetapi seringkali kita enggak siap untuk pilih, untuk sungguh-sungguh mendengarkan. Makanya begitu banyak orang Kristen tidak berkemenangan dari satu hari kepada hari berikutnya, dari satu tahun kepada tahun berikutnya. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengar. 3T, tidak terima, mereka tidak mau tunduk, mereka tidak mau taat. Akhirnya seperti itu. Ya, saudara, kita di dalam firman Tuhan ada seseorang yang kaya saudara ya. Dia satu kali datang kepada Yesus bukan sekedar kaya tetapi sangat agamawi. Sangat taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Satu kali dia datang kepada Yesus, dia bertanya kepada Yesus. Dia ingin mendengar jawaban Yesus. Mungkin dengan soknya dia datang. Ya, dia tanya seperti ini. Guru, apa yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Wah, dia pikir dia sudah cukup hebat. Ya saudara, kemudian Yesus berkata, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu kepada Yesus, semua sudah kuturuti sejak masa mudaku. Kemudian Yesus menjawab kepada dia, masih tinggal satu hal lagi. Sama ya, kayak ngomong sama Marta, hanya satu yang perlu. Kepada orang ini Yesus katakan, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan nak. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita lihat respon orang ini. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat
kaya. Kalau orang tidak memilih untuk sungguh mendengarkan jawaban Yesus, ya begini jadinya. Banyak orang, Tuhan bicara dong Tuhan, gimana masa depanku Tuhan, bicara gimana masa depan anak-anakku, bagaimana Tuhan pekerjaanku. Kalau kita tidak siap dengar firman Tuhan, jadinya seperti orang ini. Karena apa? Kita nggak mau tunduk dengan firman-Nya. Kita tidak mau tunduk dengan jawabannya. Kita tidak bisa menerima apa yang Yesus atau Allah akan jawab bagi kita. Ya, betul? Seringkali kita tanya, Tuhan jawab. Kita nggak mau terima. Jangan yang itulah Tuhan, yang lain aja. Gimana Tuhan, saya harus gimana dengan istri saya? Terima, mengampuni. Tuhan bilang, jangan yang itu Tuhan, yang lain aja ya. Benar nggak saudara? Karena apa? Karena kita tidak siap untuk memilih, untuk melakukan firman Tuhan. Poin yang kedua, tadi kita memilih. Poin yang kedua, mendekat. Ayat 39a berkata, Maria duduk dekat kaki Yesus. Saudara, kita 2 tahun terakhir sangat akrab dengan istilah social distancing. Ya, harus jaga jarak di mana-mana. Tetapi sebetulnya istilah satu ini bukan hal yang baru, yaitu spiritual distancing. Baru berasa banget itu pada waktu pandemi terjadi. Orang yang dulunya jauh dari Tuhan karena pandemi semakin jauh dari Tuhan. Betul? Susah banget, gimana ya? Memang awalnya bukan karena pandemi. Awalnya memang sebelum pandemi terjadi, itu sudah ada spiritual distancing dengan Tuhan. Baru terkuak, baru terbukanya pada waktu pandemi terjadi. Wah kebetulan gak ada gereja. Kebetulan gerejanya tutup. Wah enak nih. Pindah aja channel dari satu channel ke channel yang lain. Ini musiknya kurang, pindah ke gereja lain. Entar kalau udah khotbah, kurang nih khotbahnya, gereja ini pindah ke gereja lain. There is spiritual distancing. Udah makin jauh dengan Tuhan. Jangan salahkan pandemi, saya udah berkata berkali-kali. Jangan pernah salahkan masalah kalau saudara lemah iman. Ya, masalah itu hanya sebagai alat ukur suhu tubuh, suhu rohani saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada mereka yang mau datang mendekat. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di dalam Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Pada waktu saudara dan saya masih ada di dalam dosa, terpisah dari Allah, Yesus yang datang mendekat mencari saudara. Setelah saudara dan saya menjadi keluarganya, menjadi anak-anak Allah, kita yang harus datang mendekat kepada Allah untuk apa? Untuk dengar suaranya. Mengenal isi hatinya. Betul ya? Kalau om tante di sini, anak-anak ingin mengenal isi hati saudara, harusnya mereka datang bukan? Apa yang ada di pikiran kita, kita share dengan mereka. Begitu juga dengan Allah saudara. Dia ingin ada kedekatan. Saudara dengan Dia, kita perlu datang mendekat kepada Dia supaya kita kenal isi hatinya. Saudara, rahasia itu dibagikan hanya buat orang-orang yang dekat atau jauh? Dekat dong. Ya, hanya orang yang cukup dekat, saudara bisa cerita rahasianya. Bu Yudit, saya itu punya warisan nanti kalau saya udah dipanggil Tuhan. Warisan saya itu 7 turunan gak habis. Kebagian gak? Loh, itu dia akan cerita kalau sudah sangat dekat, benar gak? Gak akan dia akan naik ke atas panggung. Pastor Yapi, saya boleh pinjam mic? Saya ingin umumkan kepada jemaat, saya punya warisan 7 turunan gak habis. Gak mungkin. Karena tidak ada kedekatan. Begitu juga kita dengan Allah. Begitu banyak rahasia yang Dia miliki bagi anak-anaknya. Rahasia apa saudara? Rahasia kekuatan.
rahasia damai sejahtera, rahasia kelimpahan. Dan itu tidak bisa kita terima hanya dari apa kata orang. Hanya dari, Yapi khotbahnya gimana? Om Gideon khotbahnya gimana? Itu harus saudara alamin sendiri. Kalau misalnya saya bilang, itu loh New Zealand bagus, tempatnya ini sini ya, naik mobil dari sini ke yang ke sini, caranya begini begitu. Yapi udah pernah belum? Belum. Enggak pernah ngalamin. Sendiri cuma dengar dari Om Sam. Karena Om Sam udah sering ke sana. Dengar dari Om Gideon yang sudah pernah ke sana. Enggak pernah alamin, enggak pernah tahu sendiri apa yang terjadi. Oleh karena itu setiap anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak peduli berapa umur saudara, yang Tuhan hari-hari ini sedang lihat bagi setiap kita. Tidak peduli berapa lama saudara sudah jadi orang Kristen, pelayanan saudara seperti apa, itu tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Yang menjadi masalah bagi Dia, apakah selama ini saudara fokus, selama ini saudara dengar suaranya. That's it. Dan firman Tuhan katakan bagian itu tidak pernah akan diambil. Hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah akan diambil. Orang yang saudara cintai akan satu kali tidak ada dalam hidup saudara. Harta saudara, apapun pelayanan saudara satu kali saya akan tua dan mungkin tidak akan bisa berkhotbah lagi. Itu akan diambil daripada hidup saya. Tetapi firman Tuhan katakan hal yang ini tidak akan diambil daripadamu. Never. Amin saudara. Harus ada personal encounter. Pribadi dengan Yesus harus ada Bapak Ibu. Karena kesibukan, karena pandemi itu bisa membawa kita kemudian menjauh. Oleh karena itu firman Tuhan pagi hari ini katakan datang mendekat. Aku akan buka rahasia yang tidak dialami oleh orang lain, yang tidak dimiliki orang lain. Aku buka bagi kehidupanmu. Amin. Seorang wanita pendarahan, saudara ingat ceritanya di Lukas 8? Ya, dia datang mencari Yesus. Dia jamah jubah Yesus dan dia disembuhkan. Orang lain mungkin gak ngerti. Kenapa nih wanita berani sekali ya. Di tengah kerumunan laki-laki. Itu hal yang tabu buat mereka. Apalagi pendarahan, najis saudara. Tetapi dia datang mendekat dan sesuatu terjadi di dalam kehidupannya. Kalau saudara mau sesuatu terjadi di dalam kehidupan saudara. Pengenalan akan Tuhan, ngerti isi hati Tuhan, ngerti cara berpikir Tuhan. Saudara dan saya harus sacrifice. Kita datang mendekat. Ya, yang ketiga. Tadi apa saudara? M pertama, memilih. Yang kedua, mendekat. Dan M yang ketiga, memberi waktu. 39b. Dan dia terus mendengarkan perkataannya. Terus dia tidak peduli Marta sedang ribut di dapur, murid-murid Yesus sedang makan, dia enggak peduli, sekelilingnya dia enggak peduli. Dia duduk dekat kaki Yesus, saya sudah katakan pada waktu poin yang pertama, untuk duduk dekat kaki Yesus, seorang wanita itu menurut tradisi itu enggak boleh ya saudara. Enggak bisa seperti itu, but she doesn't care. Dia duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Hari-hari ini perkataan siapa yang sering kali kita dengar? Saya membiasakan diri kalau di rumah saudara ya, kalau tidak sedang persiapan khotbah, kalau sedang vacuum rumah, kalau sedang beresin rumah, atau sedang cuci piring, saya nggak mau pikiran itu ngelantur kemana-mana. Saya pasang AirPod, ya, earphone, setel, either lagu atau khotbah. Sambil cuci piring, dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Pada waktu saya sedang down,
Dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar terus mendengarkan perkataan Yesus, terus dengarkan perkataan Yesus. Saya tutup semua perkataan-perkataan dari pikiran saya atau dari orang lain. Tetapi membuka telinga untuk terus mendengarkan perkataan Yesus. Kenapa saudara? Kita harus seperti itu, memberi waktu mendengarkan perkataannya. Karena memberi waktu tidak sama dengan membuang waktu. Catat baik-baik. Memberi waktu, apalagi buat Tuhan Yesus yang kita kasihi, memberi waktu itu jangan disamakan dengan buang waktu. Banyak orang berpikir, wah mesti doa, padahal saya sedang sibuk ya. Mestinya bisa kerjaan ini, tapi harus berhenti, saya doa dulu, baca firman Tuhan dulu, itu buang waktu. Salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak membuang waktu. Bagi seseorang yang kita kasihi, waktu kita adalah pemberian yang terbaik. Karena waktu yang kita berikan tidak pernah akan kembali lagi. Betul? Kalau uang masih bisa kembali, masih bisa dicari. Tetapi waktu saudara berikan itu udah gak bisa balik. Bagi saudara, Rick Warren berkata seperti ini. Dalam bahasa Inggris ya sudah, nanti saya akan terjemahkan. Time is your most precious gift. Because you only have a set amount of time. You can make more money, but you can't make more time. When you give someone your time, you are giving them a portion of your life that you'll never get back. Your time is your life. That is why the greatest gift you can give someone is your time. It is not enough to just say relationships are important. We must prove it by investing time in them. Words alone are worthless. Relationships take time and effort. And best way to spell love is T-I-M-E, time. Bahasa Indonesianya berkata seperti ini. Waktu adalah pemberian terbaik karena waktu sangat terbatas. Anda bisa mendapat uang lebih banyak tetapi tidak bisa mendapat lebih banyak waktu. Bila Anda memberi waktu Anda buat orang lain, artinya Anda sedang memberi sebagian hidupmu yang tidak bisa diminta kembali. Waktumu adalah hidupmu. Itulah sebabnya hadiah terbesar yang Anda bisa berikan bagi orang lain adalah waktumu. Tidaklah cukup untuk berkata bahwa hubungan itu penting. Kita harus membuktikannya dengan cara meluangkan waktu dalam hidup orang lain. Kata-kata belaka tidak ada artinya. Hubunganmu membutuhkan waktu dan upaya. Dan cara terbaik menyatakan kasih adalah dengan menyediakan waktu. Kalau dengan orang yang kita kasihi, kita mau meluangkan waktu, betul? Dengan cucu kita, anak-anak kita, walaupun udah capek, judah di rumah, seperti itu. Daddy, pingpong today. Ya judah, Daddy lagi. Daddy lagi siapin khotbah, nanti aja. Tapi dalam hati saya, aduh, kasihan juga dia udah gak boleh main gadget. Terus mau panggil dedinya main juga, dedinya sibuk. Akhirnya udah nanti habis makan, habis dinner, main. Itu waktu tidak kembali saudara. Sebetulnya saya bisa pakai buat nyiapin khotbah, benar gak? Tapi saya pakai untuk main pingpong di meja kecil kita di ruang makan. Tetapi bagi Judah itu sangat penting. Anak itu gak minta yang lain loh, benar gak? Seringkali anak hanya butuh waktu dan perhatian kita. Itu dengan manusia. Kita berkata kita mengasihi Tuhan, amin. Kita mengasihi Yesus, amin. Sekarang berapa waktu yang kita luangkan bagi dia? Kalau mungkin kita sibuk, saya ngerti saudara kita sibuk. Tetapi di tengah-tengah kesibukan itu, ada enggak connect dengan Tuhan? Kalau saya baca satu kali ada artikel dari orang Yahudi ya saudara ya. Mereka punya kebiasaan apapun setelah mereka melakukan sesuatu, mereka selalu connect dengan Tuhan dan mengucap syukur. Ada yang menulis seperti bahkan pada waktu sudah buang air kecil, air besar pun mereka keluar dan mereka ngomong sesuatu kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Wah, luar biasa sekali. Baru kencing aja, terima kasih Tuhan bisa kencing. Kalau orang gak bisa kencing gimana? Ngeden terus tapi gak bisa ke belakang gimana saudara? Connect terus dengan Tuhan. Pada waktu nyetir, pada waktu di bus daripada ngelantur, tagihan kapan bayar bisa dibayar enggak ya itu anak-anak dan sebagainya bla bla bla.
Sediakan waktu buat Tuhan daripada menyediakan waktu untuk hal-hal pikiran yang gak benar. Amin saudara. Terus dengarkan perkataannya. Kalau lagi gundah gulana, lagi bingung, dengarkan firman Tuhan. Aku menyertaimu anakku. Aku memberkatimu. Jangan takut dan gentar. Aku memberi masa depan yang penuh harapan. Itu kita memberi waktu supaya Tuhan terus berbicara di dalam kehidupan kita. Hanya satu yang perlu. Perkataan Yesus, saudara, saya ingin supaya setiap kita sungguh ngerti ya saudara. Kalau Yesus sudah ngomong, itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Kalau rasul atau nabi yang ngomong, ya oke lah kita mungkin masih seperti apa. Tetapi kalau Yesus yang sudah ngomong, why kita harus pay attention? Karena Yesus adalah Allah. Dia turun dari surga. Dia tahu betul apa itu kehidupan, dia ngerti betul. Yesus katakan, hanya satu yang perlu. Dan ini adalah rahasia kerajaan Allah. Amin. Hanya satu yang perlu keluar dari mulut Yesus. Tetapi hal ini tidak akan membawa faedah dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau terima, kita tidak mau tunduk, dan kita tidak mau taat. Saudara, Allah tidak menjamin selalu memberi kita kekayaan. Betul? Dia jamin kita diberkati, yes. Tetapi Alkitab firman Tuhan tidak selalu berkata kamu akan mendapat kekayaan. Tetapi dia menjamin kamu akan dapat kekuatan. Amin saudara. Kalau saudara amin percaya katakan amin. Dia tidak menjamin setiap kita akan selalu mendapatkan kekayaan. Tetapi saudara akan selalu dapat kekuatan dari Tuhan. Tidak dijamin saudara dan saya akan selalu dapatkan kenyamanan. Tetapi saudara akan dapatkan karakter. Tidak selalu dijamin kita mendapat kesenangan di bumi ini, tetapi dia menjamin kita dapat ketenangan. Dia tidak menjamin kita dapat kemudahan, tetapi firman Tuhan menjamin kita dapat kemurahan Tuhan. Hidup tidak selalu mudah, tetapi kalau kita mau dengarkan dia, kita akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Karena kekayaan bisa hilang dari dalam hidup kita, tetapi kekuatan ada dalam Yesus. Kenyamanan bisa hilang dari dalam hidup kita, tetapi karakter ada di dalam Yesus. Kesenangan bisa diambil dari hidup kita, tetapi ketenangan ada di dalam Yesus. Kemudahan saudara dan saya seringkali lenyap, tetapi kemurahan belaka akan mengikuti saudara dan saya seumur hidup kita. Amin. Kalau kita memilih fokus. Hanya satu saudara, fokus kepada Yesus dan listen, dengar apa yang dia mau kita dengar. Mari kita pejamkan mata kita sebentar. Kita mau merenungkan dari sekian banyak hal yang Yesus ajarkan, dari sekian banyak hal yang kita mau lakukan buat Tuhan, pelayanan kita dari tahun ke tahun, mari kita terima satu kebenaran ini yang keluar dari mulut Yesus. Hanya satu yang perlu, Ecclesia Mission. Dan bagian ini tidak akan pernah diambil daripadamu. Fokusmu dan pendengaranmu akan suara Tuhan. Akan pimpinan Tuhan. Akan firman yang sudah belasan tahun engkau dengar. Fokus ke situ. Jangan fokus kepada dunia. Jangan fokus kepada dirimu sendiri. Fokus kepada Yesus. Thank you Jesus. Ambil waktu 1 menit di depan ini untuk fokus kepada Tuhan. Kalau mungkin saudara sudah spiritual distancing with God, mari sekali lagi datang dekat. Terlalu sering kita mencari berkat, kekuatan, jalan keluar. Itu Tuhan tahu semua itu kita perlu. Tetapi Tuhan ingin tahu apakah engkau mencari Dia. Mencari wajahnya, bukan hanya mencari tangannya. Thank
you Lord Jesus. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari sekali lagi dalam saat yang teduh ini katakan, ku berdiam dekat Bapa, semakin indah dalam hadirat Tuhan. Amin. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Amin. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Katakan, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Terus
masuk di dalam hadirat Tuhan. Dekat dengan Dia. Saat segala sesuatu di sekeliling kita lenyap, terambil dari dalam hidup kita. Ada satu yang tidak terambil, yaitu hadirat-Nya. Hadirat Tuhan, kekuatan, iman, damai, sejahtera, sukacita kiranya melimpah di dalam kehidupanmu jika engkau terima, engkau tunduk dan engkau taat melakukan apa yang Dia ingin engkau kerjakan. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Engkau berakar, bertumbuh dan engkau berbuah lebat untuk kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin.